Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Andini dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Halo teman-teman semua, hari ini saya akan membagikan sharing bersama teman-teman mengenai Chemistry of Life. Jadi sebelumnya, ini adalah mind map dari tim kelompok kami, yaitu Chemistry of Life. Chemistry of Life ini secara garis besar ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada atom dan molekul, yang kedua itu ada senyawa organik, dan yang ketiga adalah metabolisme pada makhluk hidup. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama adalah atom dan molekul. Jadi atom dan molekul ini terbagi menjadi dua. Ada inti atom dan ada juga molekul. Atom adalah unit dasar dari semua benda yang terdiri dari nukleus atau inti atom yang dikelilingi oleh awan elektron yang bermuatan negatif. Jadi atom ini terdapat 3 muatan, yaitu proton yang bermuatan positif, yang kedua ada neutron yang bermuatan netral, dan yang ketiga ada elektron yang bermuatan negatif. Dan selanjutnya adalah molekul. Molekul ini adalah partikel terkecil dalam suatu unsur kimia atau senyawa yang memiliki sifat kimiawi, atau unsur senyawa itu ada 3 di dalam molekul, yaitu yang pertama ada air atau H2O, yang kedua ada karbon dioksida, yang ketiga ada karbon monoksida. Ikatan ini terbentuk sebagai hasil dari pembagian atau pertukaran dari elektron antar atom. Atom-atom unsur tertentu siap berikatan dengan atom lain dan membentuk sebuah molekul. Selanjutnya adalah senyawa organik. Senyawa organik ini ada 4 pokok pembahasannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu senyawa organik. Senyawa organik ini adalah golongan besar senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Kemudian studi mengenai senyawaan organik disebut kimia organik, dan banyak diantara senyawa organik seperti protein, lemak, karbohidrat yang merupakan komponen paling penting dalam biokimia. Maka dari itu di senyawa organik ini kita akan membahas ada 4, yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Untuk yang pertama itu karbohidrat. Karbohidrat ini adalah atau yang sering disebut sebagai hidrat, itu adalah suatu zat penghasil kalori dengan angka kalori yaitu 4. Kemudian karbohidrat ini adalah suatu zat makanan yang mengandung unsur C atau karbohidrat, H atau hidrogen, dan juga O yaitu oksigen. Kemudian lemak adalah senyawa kimia tidak larut dengan air yang disusun oleh karbon atau C, hidrogen H, dan juga oksigen atau O. Arti dari lemak ini adalah hidrofobik atau yang tidak larut dalam air, adalah untuk membubarkan lemak yang dibutuhkan pelarut khusus seperti ether, klorofil, dan benzen. Selanjutnya yang ketiga ada protein. Protein itu mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, sama ya seperti yang karbohidrat, lemak yang tadi. Kemudian tapi di protein ini mengandung nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak ataupun karbohidrat. Selanjutnya asam nukleat. Asam nukleat ini adalah adenin atau dilambangkan dengan A, sitosin dari sitosin, kemudian guanin atau G lambangnya, timin yaitu T, dan urasil atau U. Asam nukleat ini dalam sel terdiri dari DNA dan juga RNA. Selanjutnya metabolisme pada makhluk hidup.
Metabolisme pada makhluk hidup itu terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme yaitu reaksi puraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim, berbeda dengan anabolisme yang memerlukan energi. Katabolisme ini adalah proses yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang bisa digunakan organisme untuk beraktivitas. Kemudian anabolisme yaitu merupakan, bisa disebut juga sebagai asimilasi, yang merupakan suatu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia ataupun molekul kompleks lainnya. Kemudian senyawa kompleks tersebut biasanya disebut dengan senyawa makromolekul. Jadi anabolisme ini membutuhkan energi dalam prosesnya. Selanjutnya, contoh dari katabolisme. Katabolisme ini contohnya adalah respirasi. Respirasi itu tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob. Respirasi adalah pertukaran gas antara individu dengan lingkungan atau keseluruhan proses pertukaran gas antara udara atmosfer. Yang pertama yang kita akan bahas adalah aerob. Aerob itu sendiri ada 4 bahasan. Yang pertama ada glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, Doer-Krebs, dan sistem transfer elektron. Kemudian untuk yang anaerob itu ada 2. Yang pertama ada fermentasi alkohol dan juga yang kedua ada fermentasi asam laktat. Selanjutnya fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan salah satu contoh dari anabolisme. Tempat dari fotosintesis ini adalah tempatnya di kloroplas. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan untuk proses fotosintesis ini adalah klorofil, cahaya matahari, air atau H2O, kemudian karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya untuk tahapannya itu ada reaksi terang dan juga siklus Kelvin. Untuk lebih paham lagi mengenai proses fotosintesis ini, saya sudah menyediakan link video animasi dari proses fotosintesis. Jadi nanti akan dijelaskan mengenai bahan juga reaksinya seperti apa. Langsung saja kita simak video berikut ini. Tahukah kamu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun. Batang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Akar berfungsi untuk menyerap air yang mengandung unsur hara dan mineral dari dalam tanah. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Di dalam daun, terdapat sel daun atau tumbuhan yang mengandung kloroplas. Di dalamnya terdapat klorofil yang berperan penting bagi proses fotosintesis. Kemudian, ada granum yang tersusun dari kumpulan thylakoid. Dalam proses reaksinya, fotosintesis dibagi menjadi 2. Reaksi terang, yaitu reaksi fotosintesis di mana klorofil mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang membutuhkan cahaya, karena itu harus terjadi di siang hari. Reaksi gelap, yaitu reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya. Pada reaksi gelap ini terjadi proses pembentukan karbohidrat melalui pengubahan karbon dioksida dan air. Proses fotosintesis dimulai dari cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun. Daun menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam air daun. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut menyebar di antara sel-sel daun.
akan menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Air tersebut mengalir dari akar menuju batang, kemudian ke daun. Molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan hidrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa, dan hasil fotosintesis yang berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen yang akan dilepas ke udara. Proses fotosintesis dapat diuraikan menjadi air ditambah karbon dioksida masuk ke kloroplas dengan bantuan cahaya menghasilkan glukosa dan oksigen. Adapun reaksi kimia fotosintesis yaitu 6H2O tambah 6CO2 menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Intensitas cahaya. Laju fotosintesis tinggi ketika intensitas cahaya matahari sangat banyak. Konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Suhu. Suhu yang optimal Jadi, video animasi dari fotosintesis mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga kalian suka, dan jangan lupa untuk like di video ini dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.